Ya, ya Pak ya. Alhamdulillah karena sampean ini keturunan orang Jawa ya. Makanya di Bali ini mayoritas itu adalah agamanya Hindu. Ya, tapi Hindu itu pelarian dari kerajaan Majapahit. Ya, jadi bahasa kami sendiri di sini yaitu pakai bahasa Bali asli yang bermiripan dengan bahasa Jawa. Ya, satu contoh begini, kalau panggilan seorang perempuan kalau di Jawa seperti ibu ini kan dipanggil Mbak, ya kan? Ya, Mbak di Jawa, di Bali Mbok, ya di Jawa Mbak, di Bali Mbok. Tapi kalau panggilan seorang laki-laki di Bali, kalau di Jawa biasanya dipanggil Mas, ya kan? Ya ini kan Mas ya, orang Jawa. Ya, Mas Jawa beli di Bali, bawa ke Jakarta jadi abang. Itu Pak ya, Mas Jawa beli di Bali, bawa ke Jakarta jadi abang. Jadi laki-laki di Bali itu namanya beli. Ya, Mas Jawa beli di Bali, bawa ke Jakarta jadi abang. Tapi kalau panggilan seorang ibu, ya seperti ibu ini, sangat terhormat sekali kalau di Bali, bahasa Bali maksud saya. Kalau bahasa Arabnya kan Umi ya, ya Pak Ustadz ya, kan Umi. Nah, tapi kalau di Bali ya sangat terhormat panggilan seorang ibu itu namanya Memek di sini. Wah, kok ketawa? Nah, kalau seperti ibu ini ya orangnya agak besar, ini namanya Memek gede. Memek apa? Memek gede. Mantan pacar Pak? Oh ya kan mantan pacar. Oh ya coba Bapak yang nanti yang pakai songkok merah ini ya Pak, lihat tangan saya Pak. Jagalah istri, jangan kau sakiti, doanya istri, tangisan bidadari. Lanjut ini, lanjut. Wanita. Kalau istri lagi marah, hati bapak juga resah, anak pun tidak bahagia, rumah tangga tak barokah. Benar Mbak? Ya Alhamdulillah. Ayo bareng-bareng. Jagalah istri, jangan kau sakiti, taatnya istri, aromanya surgawi. Nah itu Bu, nanti kalau ibu taat sama suaminya, surga menunggu Bu ya. Benar Bu? Kalau istri lagi senang, hati bapak juga tenang, anak pun tertawa riang, walaupun banyak cicilan. Lanjut. Alhamdulillah. Ya ini orang Belitang ini ya. Saya tahu karakternya orang Belitang kan ya Pak. Seneng ketawa kan lagi petani kan ya. Ya Alhamdulillah. Oke ya. Baru aja kemarin 2 hari yang lalu saya bawa orang Belitang juga. Tapi pakai busnya Pak Boiran, Almira nama busnya. Ya Almira ya. Makanya saya tahu dengan bahasa orang Belitang siku bagi duhu uang kita galo ya. Ya apa buah sawo disangka kurma katanya ya. Itu ya. Ya Alhamdulillah ya. Dan sekarang Bapak ini sudah berada di posisi ujung barat dari Pulau Bali adalah namanya Kabupaten Jembrana Pak. Ya, ini kita berada di Kabupaten Jembrana dan desa saya sendiri itu namanya Loloan Pak. Karena mbah saya yang laki-laki itu mensiarkan agama Islam pertama kali di Pulau Bali sampai ada orang Islam di Bali. Dan yang menuntut ilmu dengan beliau diangkat wali oleh Allah yang saya kategorikan wali bidul. Saya langsung keturunan dari nasab laki-laki Bu ya. Alhamdulillah. Nanti Bapak sesuai dengan niat Pak Ustadznya, Pak Kiainya, nanti kita mau ziarah katanya ke makam keluarga besar saya. Kan gitu ya? Setuju. Ya mudah-mudahan apa-apa yang Bapak hajatkan dari rumah, niatkan dari rumah ya mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Ya. Tidak ada salahnya ini semua Islam ini ya.
Ya kan? Ya. Tahu dengan nabinya Pak? Nabi apa Pak? Sallallahu alaihi Muhammad. Tangannya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ini kan Mas. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu alaihi Muhammad. Yuk. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Atasan anta badarun, anta nurun fawqa nuri, anta kasirul wali, anta misbahus suduri. Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, lurus ya. Jadi saya percaya sudah sama orang Belitang ini ya, semua berarti ini agamanya Islam ini ya. Banyak selawatan mantap ini ya. Semua punya karomah di Bali. Ya, makanya jangan heran nanti Bapak kalau melihat ya ada pohon kayu yang besar dikasih sarung Pak. Ya, pohon kayu dikasih sarung. Ya, karena kan biasanya kalau jin-jin, setan-setan itu kan senang di pohon kayu Pak. Yang besar-besar ya. Nah itu. Nah, makanya di situ dikasih sarung. Nah di situ dia sembahyang, dia memuja ya supaya dapat keberkahan katanya dia. Nah, terus yang keempat itu nama upacaranya itu namanya manusiatnya. Nah, manusiatnya ini mengenai kelahiran dan perkawinan, ya. Terus yang terakhir, yang kelima itu namanya fitriyatnya itu mengenai kematian. Nah, itu dia. Ya. Nah, sekarang saya akan bercerita masalah fitriyatnya. Fitriyatnya itu apa? Mengenai kematian. Kalau orang Hindu ada keluarganya yang meninggal, Bapak Ibu ya, hari ini seandainya kata ada keluarganya yang meninggal, dia tidak sedih sekarang. Lagi 25 hari baru dia akan menangis. Jadi di hari pertama ada keluarganya meninggal, dia senang-senang dulu, makan-makan, boya-boya, pesta, potong babi, apa segala macam. Ya, nanti kalau sudah ditentukan oleh kiainya dia, nah ini waktunya pintu surga terbuka katanya dia. Nah, barulah mayat itu dipandikan, dikampanin, ya. Nah, itu ya. Nah, selama 25 hari itu Bu, ya. Jadi apa kesenangannya mayat itu dikasih. Barangkali dia senang dengan kopi pahit, dikasih kopi pahit, ya kan? Senang. Ya, ini nganan langsung Mas, ya. Ambil jalur ya. Di tanganan Mas. Ya, di tanganan ya. Senang dengan kopi pahit ya, dikasih kopi pahit. Senang dengan roti, dikasih roti di samping mayatnya itu. Ya, selama 25 hari itu. Nah, itu loh Bu ya. Ya, itu ya. Nanti kalau sudah ditentukan oleh kiainya dia, kiainya orang Hindu itu namanya pedanda.
ya kan? Namanya pedande ya. Kalau kita bilang Pak Kiai ya, nah itu. Kalau Pak Ustadznya dia tuh namanya Pak Mangku ya, seperti itu Bu. Coba Ibu lihat ke kanan, nah itu Pak Mangku itu yang putih itu Pak, nah, pakai pakaian putih itu Pak Mangku, itu Ustadznya orang Hindu itu ya. Nah itu Ustadznya yang mimpin doa ya. Kalau pedande ini lebih tinggi pangkatnya daripada Pak Ustadz itu, kiainya gitulah ya. Ya itu ya. Nanti kalau sudah ditentukan oleh kiainya itu, baru mayat ini akan dibawa Pak Bu ya, akan dibawa ke kuburan ya. Setelah dimandikan ya, diadukan ya nanti. Nah, kalau dibawa ke kuburan ini Pak ya, jadi mayat itu Pak akan dikasih ya, dikasih musik Pak. Jadi diiringi dengan musik. Di sini namanya gending, atau kalau di Jawa gending itu ya, apa namanya yang dari itu Pak, dari nang dur nang ya gitu ya. Nah, itu mayat itu akan diiringi dengan gamelan yang seperti itu. Nah, di sini namanya beleganjur, ya kan? Nah, terus kalau mayat itu nanti jumpa dengan perempatan jalan pada waktu dipikul ini Pak, ya kan? Pada waktu dipikul ini kalau dia jumpa dengan perempatan jalan, mayat ini akan diputar Pak, diginikan, dimubengkan begitu ya, ya. Nah, nanti kalau kita tanya, ya, terus anak laki-lakinya akan naik di badan bapaknya itu, ikut juga dipikul. Ya, anak laki-laki, ya kan? Tapi kalau perempuan tidak boleh, karena perempuan itu diyakini dalam agama Hindu tidak bisa mengantar orang tuanya sampai ke surga. Yang bisa hanya laki-laki, ya kan? Nah, terus Pak ya. Nah, setelah itu kalau dia jumpa perempatan jalan, pertemuan atau pertigaan atau perempatan, mayat itu akan diputar. Oh ya, ini ada yang nelpon, silakan dulu nelpon Pak. Pantai Kuta Sari. Pantai Kuta Sari. Sudah sampai pantai kita. Tetap semangat iki Bapak Tauhar. Ya, saya lanjut lagi ya, karena Bapak ini sudah berhenti nelponnya ya. Nah, jadi begitu mayat itu sampai ke kuburan Bu, diambillah pohon pisang itu kalau di sini orang bilang gedebong. Ya, kalau di sana apa? Sana gedebong. Ya, nah itu diatur Pak, kiri kanan ini diatur sekianlah tingginya, ya. Di atasnya dikasih seng, dibolong-bolongin seng gitu, di bawahnya juga dikasih seng. Jadi mayat itu akan ditidurkan di sana, baru dibakar Pak, yang namanya ngaben itu, ya kan? Ya, pernah dengar kalimat ngaben itu Pak? Ya, untuk memasukkan dia ke surga tujuannya Pak ya. Nah, dulu masih pakai kayu bakar Bapak ya. Itu hancurnya jasad manusia ini sekitar 10 jam Pak, baru hancur. Ya, karena ada daging di dalamnya, ada air macam-macam kan, isi badan kita ini 10 jam baru hancur. Tapi sekarang Pak, sudah ada kompor gas yang apinya biru, buatan orang dari Blitar, ya. Kompor gas tahu Pak? Yang pakai LPG itu ya, 3,5 jam ya, mayat itu sudah hancur Pak. Ya. Tapi 1,5 jam mayat itu akan bangun Pak. 1,5 jam ya. Nah, coba kalau dia kan tidur begini ya, anggaplah begini tidurnya, terus api dari bawah ya, terus otomatis mayat itu kan akan gini Pak, apa namanya, molet kalau bahasa Jawa ya, otomatis dia molet, melengkung begitu, otomatis tangannya terbuka, otomatis kan tangannya terbuka. Apa kata keluarganya? Selamat tinggal, selamat berpisah, hai ayahku tercinta. Nah itu katanya dia Pak, ya. Itu ya. Nah nanti
petugas yang bakar ini Pak kan tidak berani pegang untuk tidurkan mayat itu lagi, kan otomatis kan panas kan, diambilkanlah bambu pering Pak, tahu pering Pak? Bambu kira-kira panjangnya 3 meter Pak, langsung didorong mayat itu, tidur lagi mayat itu, dibakar lagi terus sampai hancurlah tulang belulangnya. Nah nanti kalau sudah hancur Pak, diambilkanlah air kelapa muda, kelapa gading, kalau orang sini, kalau Bapak bilang kelapa gading itu yang merah-merah itu kan banyak ya. Nah kalau sana kelapa apa namanya yang warnanya agak merah ke kuning-kuningan itu? Kelapa gading ya. Nah itu Pak, kalau di sini namanya daksine Pak. Ya, jadi airnya itu diambil, dituangkan ke sana, mana yang warnanya putih berarti itu tulang belulangnya ayahnya yang tadi yang dibakar. Ya, itu dikumpulkan lagi, ya, dikasih kain putih yang kecil, dibentuk seperti boneka, seperti gambarnya manusia lagi, langsung dibungkus, ya, dengan mereka. Ini sudah pada nangis, sudah keluarganya ini, dimasukkan ke dalam kelapa itu, langsung dilarung ke laut. Berarti mereka sudah bersih, sudah bisa masuk ke surga. Nah, sekarang pertanyaannya, orang Blitar mau masuk surga enggak? Bakar dulu. Lain kepercayaan. Ya Mbak ya, dibakar dulu. Ya Alhamdulillah ya. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Wah ini mesra sekali ini ya.